Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fani Arfala dengan NIM 23233025, jurusan Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil bisnis modal kanvas yang saya buat, yang merupakan tugas dari kewirausahaan dari Bapak Oki Triananda. Modal kanvas yang saya buat adalah cupcake, dimana yang pertama itu berkaitan dengan K-Partner. K-Partner adalah kerjasama antara kita dengan bisnis yang lain, atau bisa disebut sebagai kerjasama untuk melakukan bisnis tersebut. Yang saya bekerja sama dengan PT Bogasari Flower, itu sebagai distributor tepung terigu. Yang kedua, toko usaha telur ayam. Yang ketiga, grosir bahan kue Mekar Jaya, yaitu sebagai pelengkapan kue. Yang keempat adalah CV Prima Plastik sebagai bahan untuk kemasan. Yang kelima, yaitu saya bekerja sama dengan toko kue Senia. Masuk bagian kedua, yaitu K-Activity. K-Activity adalah aktivitas kunci yang ada di bisnis kita. Jadi kita yang melakukan di dalam hal bisnis tersebut memerlukan kunci agar bisnis tersebut bisa berjalan dengan lancar. Lanjut bagian yang ketiga, yaitu Value Proposition, yaitu nilai yang dapat kita tawarkan kepada konsumen atau pelanggan kita. Jadi nilai tambahan bisnis kita tersebut, yaitu yang saya pakai adalah satu, dengan rasanya yang manis, maka pelanggan bisa ingin berkunjung lagi ke bisnis saya. Kedua, sebagai dessert. Yang ketiga, dengan harga yang murah, maka pelanggan akan ingin tertarik kepada bisnis kita tersebut. Keempat, varian topping beragam, maka orang tidak bosan akan membeli barang kita tersebut. Yang kelima, pelayanan yang harus ramah kepada konsumer. Lanjut bagian yang keempat, yaitu customer relationship, yaitu dengan cara kita membangun hubungan kepada pelanggan, maka untuk melatih bagaimana tingkatan pelayanan kita tersebut kepada pelanggan. Yang saya gunakan yaitu satu, pelanggan prima. Yang kedua, promo pembelian 3 gratis 1 untuk menarik pelanggan. Yang ketiga, menggunakan delivery, bisa diantar jemput. Yang kelima, setiap pembelian diskon itu kita bakalan dapat potongan 5% setiap hari Jumat. Yang keenam adalah customer care. Masuk bagian yang kelima, yaitu customer segment. Consumer segment adalah kelompok konsumen yang bisa kita layani oleh bisnis kita tersebut. Siapa saja yang bisa kita layani, yaitu mahasiswa, dosen atau guru, yang penyuka penggemar pemanis, anak-anak, pencinta dessert, dan semua kalangan anak muda bisa memakan produk yang. Masuk bagian yang keenam, yaitu key resources, yaitu sumber daya kunci yang menggunakan sumber daya apa yang kita pakai, begitu. Jadi kita menggunakan sumber daya manusia. Salah satunya saya menggunakan koki atau penata rasa masakan, karena itu berguna di bagian produk. Yang kedua, pegawai pembelian bahan baku atau staff sourcing. Yang ketiga, saya menggunakan staf bagian penjualan atau salesman. Jadi dengan itu adanya terciptanya jual beli kepada konsumen. Masuk bagian yang ketujuh, yaitu channel. Channel adalah distribusi, bagaimana kita menggunakan produk kita kepada konsumen secara langsung. Jadi bagaimana kita menyalurkan barang kita kepada konsumen. Channel yang saya buat yaitu ada 3. Yang pertama adalah penjualan langsung di tempat. Jadi saya menggunakan stand atau menggunakan toko. Jadi
saya langsung berinteraksi dengan konsumen secara langsung, bertatap muka. Yang kedua, saya menggunakan penjualan media online yang ada di berbagai media sosial. Contohnya yaitu di Twitter, di Instagram, di WA, di FB, dan di media manapun. Jadi itu untuk bagian yang ada di luar kota atau di mana lah tempatnya gitu kan ya. Jadi bisa menggunakan online. Yang ketiga, saya menggunakan penjualan melalui pesanan. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Slide sebelumnya saya kekurangan bagian-bagian dari BMC tersebut. Jadi saya akan menambahkan lagi bagian-bagian BMC tersebut karena saya lupa memasukkannya ke dalam. Jadi saya ingin menambahkan kembali. Yang kedelapan yaitu cost structure. Jadi bagaimana penyebab biaya apa saja yang dilakukan bisnis tersebut. Jadi biaya-biaya apa aja yang kita bisa tanggung gitu. Yang pertama yaitu bahan baku dan bahan penolong. Jadi bahan-bahan bakunya itu bayarnya dari mana. Jadi upah. Yang kedua yaitu upah atau gaji karyawan. Jadi kita membutuhkan sumber daya manusia dan kita memberi upah sebagai menolong kita. Yang ketiga ada bahan bakar atau listrik. Jadi kita menggunakan yaitu bahan bakar atau bahan bakar yaitu kendaraan, kita membeli bahan baku ya. Kalau listrik yaitu bagian ya kita memanggang, terus bagian lampu dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu bahan kemasan. Jadi juga kita membayar kan bahan kemasan. Yang kelima yaitu sewa toko. Jadi kita di sini juga menyewa toko untuk sebagai tempat terjadinya bisnis kita tersebut. Dan bagian yang terakhir yaitu venue streams. Yaitu adalah sumber pendapatan kita yang berasal dari mana sumber pendapatan bisnis kita tersebut. Yang pertama yaitu penjualan tunai di tempat. Jadi kita bisa sistem cash. Dan yang kedua yaitu penjualan tunai online. Jadi kita bisa menggunakan yang namanya QR atau yang namanya m-banking. Jadi kita bisa menggunakan untuk proses pembayaran. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan dan ada juga kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.